Terbongkar, tuyul investor Rempang. Terlalu menggampangkan masalah kalau Presiden Jokowi berkata masalah Rempang semata imbas komunikasi yang buruk. Dia tak mau bilang akar masalah sebenarnya, yaitu duit. Meminjam perkataan Tommy Winata dalam majalah Tempo, Senin 18 September 2023. Ini ibarat kita lagi gosok-gosok lampu Aladin. Cuma karena diteriaki melulu lampu Aladinnya, tuyulnya hilang. Menurut saya, lebih tepat justru komunikasi dengan tuyul. Soal duit itulah inti perkaranya. Pertanyaannya, siapakah tuyul itu dan berapa duitnya? Saya tidak mau percaya begitu saja. Angka-angka bombastis nilai investasi Rempang 11,5 miliar US dollar atau setara 172,5 triliun rupiah yang keluar dari jumlah pejabat pemerintah sekarang. Begitupun narasi investasi asing menciptakan lapangan kerja patut kita curigai. Faktanya, nilai investasi tidak otomatis menaikkan lapangan kerja. Tahun 2013, realisasi investasi 400 triliun rupiah menciptakan 1,83 juta lapangan kerja. Tahun 2022, realisasi investasi 1,2 triliun, lapangan kerja hanya 1,3 juta. Tren penurunan itu, kata majalah Tempo, nampak dalam 10 tahun terakhir. Kembali ke laptop. Nomor 1. Masalah Rempang jangan diselesaikan dengan senjata. Ngapain buang-buang anggaran hanya untuk menyakiti rakyat? Nomor 2. Terbukalah, wahai pemerintah, soal tuyul dan duit itu kepada masyarakat. Mari kita urutkan kasusnya. Pangkal barang ini ramai lagi sekarang adalah kabar pada 18 April 2023 bahwa PT Makmur Elok Graha (MEG) dapat investor dari Cina. Maka diuruslah legalitas lahan Rempang. MEG diberitakan adalah bagian dari grup Arta Graha. Akta perubahan per 1 Agustus 2023 menunjukkan pemegang saham mayoritas MEG adalah PT Wisesa Makmur Raya 15.000 lembar dan PT Inti Bahana Indah Semesta 5.000 lembar. Si tuyul yang lagi menggosok-gosok adalah grup Sinyi dari Cina, terkhusus di Rempang. Yang mau masuk adalah anaknya yang main di bisnis kaca, Sinyi Glass Holding Ltd. Kode sahamnya 868, listing di Bursa Hong Kong. 868 inilah yang berkomunikasi dengan PT MEG. Per 31 Desember 2022, 886 menyatakan telah mengeluarkan dana 2.624,4 juta dolar Hong Kong atau sekitar 5 triliun rupiah untuk mengakuisisi pabrik dan konstruksi di Cina, Malaysia, dan Indonesia. PT MEG pegang konsesi di Rempang, sertifikat HGB seluas 16.500 hektar untuk waktu 80 tahun. Kesepakatan dengan BP Batam dibuat 26 Agustus 2004. Izin perpanjangan per 20 tahun dan 50 tahun. Artinya, sebentar lagi harus memperpanjang pada tanggal 26 Agustus 2024. Hitungannya, dulu pada 2004, ada tarif namanya UWT, uang wajib tahunan, yang ditetapkan sebesar 21.750 per meter. Berarti kalau punya lahan 16.500 hektar, tarif UWT adalah 3,6 triliun. Angka 3,6 triliun penting karena pada 2007 Bareskrim Polri pernah diberitakan mengusut suatu perkara berkaitan dengan lahan Rempang karena diduga ada kerugian negara 3,6 triliun rupiah yang diindikasikan timbul akibat perjanjian antara PT MEG dan WP Batam. Bahasa mudahnya adalah kemungkinan tarif UWT belum dibayar oleh PT MEG yang merasa ngapain bayar karena lahan belum diserah terimakan. Syarat serah terima lahan adalah lahan harus kosong. Entah bagaimana kelanjutan kasus itu di Bareskrim. Nah, sekarang
menjelang kewajiban perpanjangan 20 tahun yang jatuh pada 26 Agustus 2024. Tentu harus bayar UWT lagi. Saya cek di situs BP Batam, Pulau Rempang masuk wilayah pulau lain sekitar Batam. Kalau peruntukannya industri, maka tarif UWT per meter Rp36.000. Kalau peruntukan jasa dan perdagangan, Rp77.700 per meter. Kalau pariwisata, Rp39.800 per meter. Jadi, kalau punya konsesi 16.500 hektar dan diperuntukkan pariwisata untuk perpanjangan jatuh tempo 26 Agustus 2024, tarif yang harus dibayar Rp6,6 triliun. Untuk industri, Rp5,9 triliun. Untuk jasa dan perdagangan sebesar Rp12,8 triliun. Jadi, kalau menurut saya, duit yang lagi digosok-gosok supaya keluar dari tuyul adalah Rp3,6 triliun, hitungan 2004 saat nota kesepakatan awal BP Batam dan PT MEK. Syarat tuyul mau keluar duit adalah serah terima lahan. Syarat serah terima lahan adalah lahan harus kosong. Syarat harus kosong adalah tidak ada masyarakat di situ. Syarat tidak ada masyarakat adalah bla 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 relokasi dan sebagainya. Syarat relokasi adalah ada duit untuk relokasi untuk bayar macam-macam, termasuk biaya pembangunan rumah, biaya keamanan, biaya relokasi menurut berbagai berita, 1,8 triliun. Apapun itu, selama tidak kosong, tuyul tidak mau bayar. Bagaimana biar kosong? Apakah perlu aparat turun tangan dengan memiting warga satu persatu? Keras. Jadi apa solusinya? Ya, saya tidak tahu. Yang penting bagi saya, masyarakat tahu duduk perkaranya. Sementara kita biarkan saja pejabat pemerintahan sekarang yang si paling investasi, si paling komunikasi, si paling baik itu, yang berpikir, karena mereka kan kita bayar untuk berpikir dan mencari solusi. Bukan untuk cari komisi, main proyek, korupsi, dan menyakiti penduduk. Salam, ditulis oleh Agustino Edi Kristianto.